Kita pernah mengalami satu fase yang Ya. ini akhirnya menjadi sebuah kenangan indah ya. Iya, iya. Buat saya tidak menyakitkan, tidak. Tapi itu justru menjadi kenangan indah dan di situ kesadaran untuk membangun tim itu menjadi terpupuk. Iya, kan. iya. Itu pada waktu tim kita ini hampir keseluruhan ini kalau bahasa bisnisnya itu dibajak. Oh, Kan gitu. Brebes Jawa Tengah. Ini Lahir saja di sana. keluarga jenengan luar biasa. Jadi kalau istri lahir di Jawa, setelah itu diajak merantau ke Merauke. Ya. Kalau saya Lahiran lahir sana, di Ambon, setelah itu diajak merantau ke Jawa. ya, dalam kita menjalani kehidupan kita, Ya. itu tentunya tidak semuanya akan berjalan indah seperti yang kita impikan. Ya. Tapi ketika kita sampai di titik yang Ya Mr. Reto, jadi ketika tadi jenengan itu setelah berapa tahun sampai sekarang ya? Hampir 14 tahun. Ya. Untuk masuk ke dunia perkursusan dengan mendirikan Global English ini. Ada nggak sekitar panjang itu momen-momen yang paling diingat ketika awal-awal mungkin? Lah itu bisa diceritakan kepada kita. Momen yang sangat berkesan Ya. sekali yaitu ketika kita awal-awal membangun tim. Itu jenengan bersama tim itu maksudnya ada partnernya atau sendiri itu? Jadi maksud tim di sini memang untuk lembaga ini saya mendirikannya sendiri. Sendiri. Ya. Sendiri. Luar biasa. Sendiri. Gitu. Tapi saya tidak bisa berdiri sendiri tentunya. Maka saya memiliki kesadaran untuk membangun tim itu. Itu setelah saya mendapatkan maklumat-maklumat dari kawan-kawan. Ya, alhamdulillah di kampung Inggris itu banyak sekali orang-orang yang memiliki jam terbang gitu. Bukan cuma melulu kursus ternyata. Ada yang politisi, ada yang pengusaha, ada yang akademisi. Campur di situ ya. Nah, di situ saya mendapatkan khasanah baru pada waktu awal-awal Global English itu. Awal-awalnya ya mirip-mirip superhero lah awal-awalnya gitu ya. Jadi diurusi semuanya sendiri. Orang mencari bukan lembaganya, tapi mencari saya. Nah, di situ saya mendapatkan maklumat yang cukup bagus dari kawan-kawan itu. Yang kebetulan juga mereka pada waktu itu sudah doktor, ada juga yang emang politisi, ada yang pengusaha, akhirnya memberikan masukan yang cukup bagus. Mister, lembaga ini bagus, tapi akan sangat berkembang ketika jenengan itu membangun tim. Nah, itu betul-betul mengena ke saya. Akhirnya saya betul-betul memiliki cita-cita bagaimana lembaga ini akan diurus tim, kan gitu. Bukan personal branding, yang ketika orang datang ke lembaga ini ke Global English ini bukan mencari saya lagi, bukan mencari Mr. Toto lagi, tapi memang mereka tahu Global English, mereka tahu apa yang diberikan Global English kepada mereka. Gitu. Bukan menjadi Superman tapi super tim. Nah itu, dan itu sangat berkesan sekali perjalanannya. Ternyata untuk membangun tim itu juga banyak liku-likunya di awal itu. Kita pernah mengalami satu fase yang ini akhirnya menjadi sebuah kenangan indah ya. Buat saya tidak menyakitkan, tidak. Tapi itu justru menjadi kenangan indah dan di situ kesadaran untuk membangun tim itu menjadi terpupuk. Itu pada waktu tim kita ini hampir keseluruhan kalau bahasa bisnisnya itu dibajak. Gitu. Setelah udah lama nih bergabung sama jenengan. Iya, betul. Dan yang membajak juga bukan orang lain. Jadi orang yang dikenal sendiri. Orang dalam kita sendiri dan kita kasih amanah. Nah, ini pasti dalam tim itu ada gesekan-gesekan pasti ada namanya itu. Nah, ternyata memanfaatkan itu dan akhirnya membajak
tim-tim kita tersisa cuma berapa orang saja, salah satunya itu yang sekarang tersisa cuma beberapa orang saja. Dan alhamdulillah dari beberapa orang ini kita memiliki kesadaran yang cukup baik gitu ya, sehingga membangun tim baru. Itu gitu. cara kan itu kalau semisal orang normal ya, Mr. Toto, nggak tahu kalau jenengan super normal kan, kalau semisal orang normal itu ketika dilakukan seperti itu kayak itu kan tanda kutipnya seperti pengkhianatan gitu ya kepada timnya yang lama. Lah bagaimana cara memaafkan jenengan ke teman-temannya jenengan? Saya simpel saja, saya melihatnya apa yang mereka lakukan untuk lembaga ini, Global English, sudah sangat banyak. Saya melihatnya sisi positif mereka. Dan ketika ada sisi baiknya dari Global English untuk mereka, saya melihatnya yaitu bagian dari hasilnya ilmu yang bermanfaat buat mereka. Dan harapan kita selaku seorang mukmin, harapannya itu menjadi amal jariah kita. Maka tidak ada gunanya ketika kita harus berjengkel-jengkel, ketika kita harus bergunda terus harus sakit hati berlama-lama. Itu menurut saya tidak ada gunanya. Maka kenapa tidak kita ikhlaskan? Akhirnya ketika mereka juga nanti menggunakan ilmu itu menjadi amal jariah yang lebih banyak lagi. Saya melihatnya begitu. Makanya saya tidak sakit hati, tidak. Dan kita tetap pada waktu itu ya kita berkawan seperti biasa. Kita juga tetap bisa ngopi bareng, kan gitu. Asik-asik saja, kan gitu. Ya memang faktanya tim kita dibawa, kan gitu. Ya kita menerima itu dengan legowo. Berarti ada yang perlu diperbaiki di kami, di Global English ini. Berarti banyak pembenahan-pembenahan. Dan alhamdulillah akhirnya pembenahan-pembenahan yang luar biasa. Sehingga perkembangan dari lembaga Global English ini juga berkembang luar biasa juga. Dan tentunya juga pembenahan-pembenahan itu pada titik tertentu butuh pembaharuan yang lebih dahsyat lagi. Kalau saya kepengen kembali ke awal lagi nih, Mr. Toto. Jenengan kan mendirikan itu pada tahun 2008. Lah, jenengan itu pada saat mendirikan juga jadi tutornya kah? Betul. Sampai tahun terakhir itu seingat saya itu sekitar 5 tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu. Itu saya masih memegang kelas pada waktu itu. Tapi awal-awal itu ya dari A to Z lah dulu ya. Jadi dari semua level juga kita ajar sendiri, mulai dari selepas subuh sampai terkadang itu mengajar itu sampai jam 11 malam. Dengan ayai sendiri kalau kita lakukan sendiri. Maka saya diolok-olok oleh kawan-kawan yang juga kawan-kawan ngopi saya, yang sejatinya juga murid-murid saya pada waktu itu. Yang saya bilang tadi ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada yang politisi itu. Nah itu ternyata mengolok-olok mereka. Kalau gitu sar itu tuh namanya apa itu tusuk sate itu. Tahu tusuk sate? Saya enggak ngapain. Ya semuanya disikat sendiri gitu. Semua dilakukan sendiri. Akhirnya saya kapok dengan hal gitu. Maka kita harus membuat tim ini harus dikondisikan dengan sistem dan kita terus belajar untuk itu. Bagaimana membangun sistem yang lebih baik, membangun tim yang lebih solid lagi, dan juga memiliki peran sesuai dengan pos-posnya. Ini kita terus belajar. Itu yang luar biasa nanti kalau sudah jadi super tim itu luar biasa dahsyatnya. Enak. Tapi sebelumnya saya kepengen tahu nih dari jenengan tadi awal itu kan saya nggak pernah dengar nih ketika jenengan itu kepengin untuk kerja di orang. Lah itu kenapa kok bisa? Mindsetnya udah terbentuk kalau kepengin jadi pengusaha atau bagaimana? Atau mungkin salah satunya orang tua juga pengusaha, itu mungkin bisa jadi. Mungkin itu ya. Cuma saya enggak menyadari saja itu. Enggak menyadari saya bahasanya itu awal-awal dulu bahasa di kampung saya sana itu go with the flow itu ya begitu dulu. Tapi setelah saya mendapatkan maklumat lebih banyak, enggak boleh go with the flow itu. Berarti kita harus memiliki rencana. Kita harus memiliki plan yang lebih jelas. Nah, ketika saya memulai untuk membangun lembaga itu, saya akhirnya menyadari, ini kan gitu saya. Nah ini saya berarti ditunjukkan oleh Allah untuk justru membangun sebuah ekosistem yang itu justru memberikan banyak manfaat kepada orang lain, ketimbang saya harus bekerja
misalkan ke perusahaan besar atau ini itu yang akhirnya saya menerjemahkannya seperti itu kan gitu. Maka dulu memang juga pengennya itu ya saya enggak terlalu kepikiran sebetulnya untuk bekerja misalkan ke lembaga-lembaga ke perusahaan besar atau apa, enggak kepikiran. Dulu yang saya pikirkan itu ya bagaimana menjadi seorang akademisi, dosen kan gitu. Nah, atau menjadi seorang wirausahawan. Nah, ini yang kepikiran lama itu sebenarnya menjadi seorang wirausahawan. Cuma dulu enggak tahu caranya. Nah, ketika membuat lembaga ini pun juga ya ala-ala koboi. Tabrak semua, yang penting saya bisa dipercaya oleh siapa? Oleh calon pembelajar. Itu awalnya. Jadi ya memang kualitas saya pada waktu itu menjadi pertaruhan awal. Makanya tidak heran mereka mencari itu bukan mencari lembaganya, tapi mencari sosoknya pada waktu itu. Tapi seiring berjalan saya memang tidak boleh saya kepengen mematahkan itu. Betul. Saya tidak boleh menjadi public figure dalam lembaga ini, tapi saya pengennya lembaga ini yang dikenal publik. Kan, luar biasa. Akhirnya jenengan memutuskan untuk membangun tim tadi. Betul. Dari jenengan itu kan tim dan sistem. Berarti itu harus beriringan juga. Beriringan, tidak boleh boleh terpisahkan. Kalau aja timnya aja tapi nggak ada sistemnya, ya bagaimana caranya mereka? Betul. Seperti mohon maaf, seperti sepak bola kampung nantinya. Akhirnya bola sana lari sana semuanya. Kan gitu. Bola ke kiri semua ke kiri. Capek. Banyak orang tapi capek. Tapi kalau sistem terbangun, apa yang terjadi? Permainan bola itu jadinya indah, kan gitu ya. Ada bermain peran. Tidak ke bola sana harus semuanya ngejar ke sana, tidak. Berarti seperti bola yang dipermainkan pemain, bukan pemain yang dipermainkan bola. Betul. Nah itu cocok gitu. Ya luar biasa. Ketika jenengan kita kembalilah ke ranah yang lebih mendalam lagi ke jenengan nih, tentang jenengan kan sekarang alhamdulillah sudah berkeluarga nih. Iya. Putranya berapa jenengan? Alhamdulillah baru 3. Baru 3 luar biasa. Baru 3. Dari pertama ketemu sang calon istri nih. Lah, itu bagaimana kisahnya jenengan? Bisa di-sharingkan di sini kah? Iya, kisahnya ini juga unik ini. Karena kisahnya itu jodohnya itu juga saya enggak nyangka gitu. Enggak nyangkanya itu gini. Saya pada waktu masih muda belia, sekarang juga masih muda. Masih muda dong. Semangatnya masih muda nih. Itu saya memang memiliki pemahaman. Saya bukan penganut pada waktu itu, kawan-kawan itu ya mungkin sampai sekarang juga masih ya. Itu penganut bagaimana mengenali pasangan itu dengan pacaran. Nah, saya bukan penganut itu. Saya tidak menginginkan hadirnya pacaran. Gitu. Akhirnya ketika saya pun memiliki lembaga dan saya mengajar dari pagi sampai malam, pagi setelah subuh sampai hampir tengah malam itu. Akhirnya murid saya ini yang tadinya itu terkenal bandel. Jadi bukan nakal gitu enggak, tapi bandel. Laki-laki. Oh, berarti adiknya calon istri jenengan laki. Betul. Jadi yang sekarang menjadi adik ipar saya. Itu dulu terkenal bandel di lembaga kursusnya. Awalnya kursusnya bukan di lembaga saya, bukan di Global Invest, tapi di kursusan lain. Terus karena kebandelannya itu, akhirnya pengajarnya itu menyerah. Dan kebetulan kawan saya sampai seperti itu. Akhirnya menyerah itu sampai bilang secara pribadi ke saya, nitip anak ini karena kayaknya dia cocok kan gitu dengan saya. Saya juga enggak tahu kalau cocok. Kan gitu. Akhirnya cuma saya kalau memang itu memberikan manfaat lebih baik kepada murid jenengan, saya bilang gitu. Ya enggak apa-apa, monggo. Akhirnya betul banyak belajar ke kelas saya dan suatu ketika adik ini yang pada waktu itu masih murid saya. Nah, itu bilang saya pengen tinggal bersama dengan guru saya. Kaget dong jenengan. Kaget saya. Jangan. Saya bilang gitu, jangan. Kan gitu. Terus dia menyampaikan reasonnya. Dia bercerita, dulu saya itu bodoh sekali matematika.
Tapi setelah saya tinggal dengan guru yang mengajar matematika di sekolahan, akhirnya saya menjadi mudah belajar matematika dan juga bahkan selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya. Oh gitu ya, gitu. Akhirnya saya izinkan. Dan itu diaplikasikan sama masnya itu ke jenengan. Betul, akhirnya betul tinggal dengan saya. Tinggal beneran? Tinggal beneran. Dan memang betul. Progres bahasa Inggrisnya juga meningkat. Bagus. Tapi dari situ akhirnya dia tahu kehidupan secara pribadi kan gitu. Yang mana pada waktu itu dia tahu kalau weekend itu saya pasti tidak kemana-mana. Saya cuma ya di kantor, kebetulan saya tinggal di kantor urusan saya. Nah, terus paling-paling saya baca buku gitu. Ya gitu-gitu saja saya lalui. Menurut dia itu sangat membosankan. Kan gitu. Akhirnya dia itu murid saya ini tanya ke saya, bagaimana kalau dicarikan pacar? Gitu. Biar gak membosankan tadi. Biar gak membosankan. Iya. Masa cuma gitu-gitu aja terus ya. Gitu. Saya bilang juga, saya bukan penganut pacaran. Saya enggak mau pacar-pacaran. Cuma ketika sudah ketemu jodohnya, saya pengen langsung menikah. Kan gitu. Pada saat berapa itu, Sir? Pembicaraan itu sudah umur 28. Umur sudah 28 jalan mau 29. Jadi udah sangat umur ya. 28 menuju 29, padahal cita-cita saya menikah itu umur 27, maka lewat. Nah gitu. Maka umur 28 menuju 29 ini sebenarnya sebuah kecamuk ini. Sulit untuk berdamai. Laras. Untuk masalah jodoh ini. Nah, tapi untung saya memiliki pelampiasan untuk membaca buku. Kalau pas weekend orang lain pacaran, saya membaca buku. Nah, itu dilihat. Maka yang murid saya yang menawarkan pacar ini tidak menyerah ternyata. Saya bilang, saya bukan penganut pacaran, tidak menyerah. Dia carikan kawan-kawannya. Untuk diajak kalau weekend, itu diajak datang ke tempat saya. Biar rame. Biar rame. Nongkrongnya di situ, gini gitu. Pokoknya berusaha dicarikan. Cuma saya bilang lagi, saya bukan penganut pacaran. Kalau ketemu jodohnya saya menikah. Dan gitu. Ternyata setelah itu tidak mempan, dia mencarikan lagi, menawarkan, oke, kalau gitu saya carikan yang berjodoh, carikan yang mau menikah. Wah, saya direkomendasikan banyak sekali. Karena ini. Saya bilangin, kayaknya belum ada ini yang serak sama jodohnya, getaran yang berjodoh. Saya bilang gitu, belum ada getaran yang masuk untuk berjodoh kayaknya. Oh gitu ya. Akhirnya banyak sekali sampai satu titik dia menawarkan dengan gaya yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya gaya playboy ini gaya berbeda sekali. Dengan gayanya yang mendalam, dengan menyampaikan ini ada gadis yang orang tuanya, khususnya bapaknya, ini percaya betul sama si murid saya ini. Dia bilang percaya betul sama saya untuk ini. Oh gitu ya. Belum ditunjukkan apa-apa. Cuma dia bercerita dengan nada yang berubah, cara berubah. Saya coba meresapi. Belum diceritakan itu kok langsung kayaknya ada nyambung di hati. Kayaknya nyambung, ini kayaknya beneran ini. Kayaknya beneran ini perjodohan ini. Saya membaca gitu. Akhirnya betul saya ditanya kalau memang betul-betul serius untuk mencari jodoh, saya mau disambungkan dengan bapaknya dari si gadis ini. Akhirnya betul, janjian kita sepakati waktu, pada waktu itu Kamis malam Jumat. Masih ingat juga ya? Masih ingat saya. Ditelepon pertama kali sama calon mertua. Itu saya ditelepon betul. Akhirnya kita komunikasi, nyambung. Nah, juga belum tahu sih yang mana itu tadi yang diceritakan gadisnya juga belum ditunjukkan. Beda dengan yang sebelumnya, selalu ditunjukkan terus, tunjukkan. Gitu ya. Kalau perlu, kalau orangnya mungkin diajak kan gitu. Ini enggak. Ini baru berhubungan dengan orang tuanya, juga by phone. Nah, kayaknya kok nyambung orang tuanya kan gitu. Terus baru ditanya, gimana, cocok? Ya ngobrolnya tadi kayaknya nyambung orang tuanya kan gitu. Berarti cuma hubungannya sama orang tuanya Mas Yan itu? Awalnya gitu. Terus begitu sudah gimana? Yakin? Ya kayaknya yakin ini. Orang tuanya kayaknya percaya betul. Kayaknya nyambung. Baru setelah itu ditunjukkan
berupa foto. Jadi sebuah foto ditunjukkan, tapi menunjukkan lewat HP. Dan HP dia, yang murid saya ini kategorinya sudah yang tercanggih di era di itu. kawanannya, kawanan selevel dia di era itu. Iya. Tahun berapa itu? 2018 kah? Jenengan awal. Itu 2009. Oh, 2009. Jadi hampir setahun saya membuat kursusan. Oh, iya. 2009. Itu ditunjukkan itu fotonya. Nah, ini orang tuanya, terus ini gadisnya. Kan itu. Oh, ini ya. Yang gitu. Saya cuma gitu aja. Oh, ini ya. Tapi dari situ kok kayaknya ada getaran cocok berjodoh. Iya. Gitu. Dan akhirnya setelah itu ditunjukkan, saya enggak tahu kalau ternyata di foto itu sesungguhnya ada foto dia juga. Di satu foto itu tadi. Di satu foto itu, cuma tapi enggak di crop. Pada waktu itu saya enggak ngerti. Iya. Dulu yang memiliki HP selevel itu masih sangat jarang sekali. Saya sendiri aja juga belum punya. HP saya itu masih yang sangat jadul sekali. Pokoknya cuma bisa belum ada WA, telepon sama SMS saja. Kan gitu. Punya dia sudah bisa foto, kirim-kirim gini gitu. Nah, itu ditunjukkan. Saya setelah betul-betul nyampe di sana baru ditunjukkan foto aslinya. Yang ternyata di foto itu ada dia bersebelahan. Itu ternyata kakaknya. Kan gitu. Istri jenengan yang sekarang menjadi istri jenengan itu asalnya dari mana sih? Itu dari Merauke. Merauke. Oh, makanya tadi itu ya, masih nyambung ya ketika cerita yang awal tadi, ketika jenengan hanya bersandar aja di Ambon. Oh, ternyata perjalanan menuju pernikahan ke Merauke itu. Tapi tidak langsung ke Merauke itu. Ke Jayapura dulu muter. Itu berapa hari itu ya? Itu lebih dari 1 minggu itu. Perjalanan lautnya saja. Jenengan gak hanya berjuang di usaha, tapi jenengan di pernikahan juga. Akhirnya menikah pada tahun 2009 bulan 11. 2009 akhir ya. Iya, betul. Iya. Berarti sampai saat ini udah hampir 12 tahun. Iya, luar biasa. Semoga selalu diberikan. Dan satu lagi yang unik nih. Satu lagi yang unik dalam proses pernikahan itu. Saya begitu nyampe di Merauke. Lagi-lagi seperti pada waktu saya nyampe pertama kali di Pontianak, saya nyampe di Merauke sepertinya penuh dengan ketakutan. Enggak takut. Cuma saya merasa ini seperti bukan di Indonesia. Iya. Karena alamnya itu berbeda jauh dengan di Jawa. Di Jawa. Jadi alamnya itu kayak yang ada di film-film gitu. Jadi ada padang yang cukup cukup luas. Terus ada hewan-hewan ternak yang berkeliaran, sapi, kambing berkeliaran di mana-mana, bahkan tidur di jalan, sapi, gerombolan sapi itu biasa di sana. Ya ini enggak kita tempungi lah kayak di Afrika Jawa. Ya. Kayak gitu. Terus ada kayak bahasanya sana itu rumah semut yang tinggi-tinggi. Ada yang tingginya setinggi rumah. Padahal itu semut yang itu ya. Ternyata itu sebetulnya kalau bahasa di sini rayap. Sana menyebutnya rumah semut. Iya. Dan itu bisa dijual loh itu. Bisa. Iya, buat obat itu dulu kayaknya. Iya. Sampai segitunya ya, sampai apa seperti yang dan satu lagi di sana itu juga ada kanguru. Hah? Ada kanguru, ada yang kanguru persis yang seperti di Australia itu. Beneran ya? Ada juga yang kanguru beda versinya, lebih kecil. Tapi di atasnya kayak tupai, jadi lebih besar dari tikus, tapi lebih kecil ketimbang kanguru yang biasa berdiri, yang bisa nendang, bisa ninju itu. Nah itu lebih kecil. Tapi mirip, modelnya sama dengan kanguru tapi lebih kecil. Sebutannya namanya apa? Lupa saya sebutannya. Itu ada di sana. Ada di sana. Wah, itu di Merauke. Sampai umur segini aja belum tahu. Kalau tahu kanguru di Australia. Di Merauke juga ada ya. Iya. Perjuangan sekali gini saya. Berarti kalau bisa saya garis bawahi, jenengan itu emang terlahir untuk berpetualang loh, Sir. Jenengan itu lahir aja di Ambon loh. Terus habis itu pergi ke Jawa. Ternyata rencana Allah itu luar biasa. Jenengan disuruh berpetualang lagi untuk mencari istri. Itu yang tadinya saya tidak tahu. Ternyata ada jiwa di situ. Luar biasa. Habis dari menikah itu, akhirnya jenengan
tinggalnya di sini, di kampung Inggris di kampung malahan. Inggris. Dan itu pertama kali setelah menikah, jadi kurang lebih 1 bulan Ya, di sana. ya. Setelah itu saya pamit ke orang tuanya, baik-baik saya ini istri, saya ajak untuk ke Jawa. Nah, dan memang sudah kita bicarakan sebelumnya, akhirnya diizinkan ke Jawa, dan itu sangat berkesan buat istri saya karena itu pertama kali menginjakkan kakinya ke Jawa setelah merantau. Jadi istri saya itu kelahiran Brebes sebetulnya. Brebes Jawa Tengah. Lahir saja. Keluarga jenengan luar biasa. Jadi kalau istri lahir di Jawa, setelah itu diajak merantau ke Merauke. Ya. Kalau saya lahir di Ambon, setelah diajak merantau ke Jawa. Iya. Ini ceritanya, luar biasa kaya dengan berarti keluarga Indonesia lah ya. Geng di mana-mana, geng. Akhirnya tinggal di kampung Inggris. Di kampung Inggris. Gitu. Nah, saya juga bukan dapat tamu, saya juga tahu sendirilah ketika jenengan itu bukan hanya kursusan yang global English ini, tapi jenengan juga ada di sana itu Pare Corner ya, tempat kuliner, betul, dan ada Nabawi juga kuliner juga. Lah itu awal mulanya tahun berapa nih jenengan membuka usaha itu? Untuk kuliner sendiri saya memastikan setelah lembaga kursus ini, Global English ini, itu bisa running tanpa harus saya yang masuk ke dalamnya. Ada di dalam. Ya. Terlalu detail kan gitu. Saya setelah memastikan itu bisa, ini dijalankan oleh tim, baru saya bertahap untuk memulai bisnis kuliner itu. Walaupun ada pemikiran saya pada waktu itu untuk menjalankan kuliner di awal-awal, tapi saya sekali lagi sangat-sangat tidak berani. Ketidakberanian ini saya melihat saya harus berkomitmen terlebih dulu untuk running well untuk Global English-nya betul-betul sudah dijalankan oleh tim, baru saya berani bisa untuk membuka itu untuk usaha baru lah. Usaha baru. Prinsip saya gini, sulit sekali kita ini akan menembak dua sasaran. Taruhlah kita menembak kijang, kalau berburu kijang ya. Kita menembak 2 kijang dengan 1 senapan secara bersamaan. Analogi yang terjadi bisanya meleset semua, bisa meleset semua nantinya. Atau kena satu aja. Dan itu pasti sangat sulit. Gitu. Maka kalaupun terjadi itu mungkin perbandingannya kecil sekali. Bisa jadi lebih dari perbandingan 1000 banding 1. Maka saya tidak berani itu. Maka saya pastikan Global English itu running well oleh tim. Ketika itu sudah, maka saya masuk ke kuliner. Pada tahun berapa itu, Son? Kuliner itu saya memulainya 2012. 2012 itu mengawali itu mengawali. Nah, dan ternyata di kuliner ini juga sangat seru sangat seru sekali. Bukan berarti untuk berpetualang, bukan, tapi untuk bersungguh-sungguh, untuk mencari kesungguh-sungguhan ini. Pada waktu itu tidak ada mentor juga, masih sangat ilmu-ilmu pembelajaran bisnis itu masih sangat langka. Sepertinya itu disimpan dalam sebuah kitab rahasia yang cuma kalangan tertentu yang bisa tahu kan gitu kan ya. Makanya ya ala-ala cowboy. Berarti belajar dari pengalaman semua, hampir semuanya ya. Tapi alhamdulillah setelah kesini banyak belajar kepada orang-orang yang lebih mumpuni, lebih mengilmui kan gitu. Kan kita bangun. Dan untuk sekarang ini yang kita banyak fokusnya itu justru di Kang Bejo dulu. Wah, Kang Bejo ini yang lagi menarik. Apalagi di pandemi ini kan banyak sekali kuliner yang akhirnya juga mau tidak mau juga harus melakukan efisiensi dan lain-lain, bahkan sampai tutup. Maka kita justru di saat pandemi itu anugerah untuk memunculkan brand baru. Namanya Kang Bejo itu. Dan alhamdulillah luar biasa sambutan dari customer itu luar biasa. Jadi buat teman-teman yang mampir ke kampung Inggris, jangan lupa ke Kang Bejo. Betul. Karena Kang Bejo itu maksudnya kalau kita ke sana pun ketika kita lewat tuh udah terlihat karena besar sekali juga tempatnya itu. Geng. Dan asik untuk ngopi. Luar biasa untuk
bertukar pikiran, untuk menggali ide. Untuk kelas juga bisa. Untuk kelas juga bisa. Karena luar biasa tempatnya besar sekali. Jadi bukan sekedar kongko atau nongkrong buang waktu, tidak, tapi bisa untuk pembelajaran, bisa untuk menggali ide, bisa berdiskusi dengan kawan. Ya. Jadi luar biasa nih ketika jenengan kami undang ke sini ke Studio 13 dengan men-share pengalaman jenengan dari menjadi anak petualang. Dari yang kecilnya sudah petualang, akhirnya besarnya juga lagi petualang lagi. Belajar dari nol, dari bagaimana membangun bisnis kuliner yang mentor-mentornya kalau kata jenengan tadi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Bisa belajarnya itu malah jenengan belajar sendiri di lapangan. Tapi itu sangat mahal loh ilmu-ilmu itu, Sir. Betul. Jangan merasakan sendiri ya. Iya. Dan kita cukup itu tadi, terima kasih banyak jenengan sudah mampir ke sini sharing-sharing sama kita. Semoga usaha jenengan semuanya tadi bisa berjalan dengan lancar. Amin. Bisa dimudahkan oleh Allah semuanya. Amin. Dan dakwahnya semoga tetap istiqomah dan dilancarkan oleh Allah juga. Amin. Ada nggak nih pesan-pesan buat teman-teman nih yang mendengarkan atau melihat di Studio 13 ini, khususnya dari jenengan? Pasti. Dalam kita menjalani kehidupan kita, itu tentunya tidak semuanya akan berjalan indah seperti yang kita impikan. Tapi ketika kita sampai di titik yang menurut kita itu tidak enak, menurut kita itu pahit, maka jangan keburu-buru berprasangka buruk pada titik yang pahit itu. Maka berhati-hatilah. Jika kita berprasangka buruk, bisa jadi itu akan menjadi keburukan yang lebih dahsyat lagi. Tapi ketika kita berprasangka baik pada hal-hal yang mungkin itu kurang nyaman buat kita, tidak enak buat kita, bisa jadi itu justru ada keindahan di dalamnya. Ada diamond di balik itu yang kita mungkin tidak tahu. Kalau kita ternyata diamond kita itu, maka berprasangkalah baik. Itu yang penting. Sekalipun kita mengalami hal-hal yang pahit, hal-hal yang kurang indah. Siapa tahu dari situ kita justru mendapatkan diamond kehidupan kita. Matur suwun sangat buat Mr. Toto udah mampir ke Studio 13 ini. Ya, kembali lagi, semoga semuanya lancar lah semuanya. Amin. Paling penting kebarokahan lah dari Allah ya. Betul. Itu yang dicari kita kan. Betul. Karena saya tahu juga jenengan itu prioritasnya bukan hanya dunia, tapi juga akhirat juga luar biasa. Dengan dakwah-dakwahnya luar biasa. Saya terima kasih banyak sudah mampir sini. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak sudah diundang di Studio 13 ini. Oh iya, saya juga minta doanya Studio 13 semoga tetap istiqomah tim-timnya. Amin. Dan mudah-mudahan makin berkembang. Amin. Serta memberikan keberkahan yang lebih luas lagi. Amin. Gitu ya. Matur suwun sangat ya Mr. Toto. Amin. Terima kasih buat teman-teman. Jadi luar biasa yang tadi kita sharing sama Mr. Totonya, kita dapat banyak nih insight tadi. Salah satunya itu tadi, ketika kita harus berprasangka baik selalu itu sama Allah. Karena apa yang baik menurut manusia itu belum tentu baik menurut Allah, dan apapun yang baik menurut Allah itu pasti baik menurut menurut manusia gitu kan. Jadi selalu berprasangka baik kepada Allah itu nomor 1. Dan semoga kita tetap selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan keistiqomahan. Tetap stay tune di Studio 13 di channel kita di YouTube ataupun di Spotify kita. Mungkin itu saja dari kami, dari saya Furqan Awaldin, segenap kru yang bertugas ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan, dan mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Tetap semua kebaikan datangnya dari Allah SWT, dan semua keburukan datangnya dari saya pribadi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.